Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ulama wa amarna bil ittiba'i ala nahjihim wal unsi wal qurbi fi jambihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, hadratul ulama yang sangat kami muliakan, segenap dewan guru dan juga para wali santri, para santri, alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahagia sekali kita di pagi yang mulia ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita semua, kita bisa hadir di pondok pesantren ini, di rumah Allah ini, niat sama-sama taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ngaji, niat menjaga warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat silaturahmi, jenguk anak-anak kita yang di pondok. Semoga ini setiap langkah kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang kelak akan memberatkan timbangan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini cukup spesial karena sebenarnya hari ini yang akan datang itu tiga. Yang akan kita datang, tamu kita hari ini adalah insyaallah Dr. Orhan dan juga Syekh Muhammad Auf dari Turki. Sebenarnya juga akan hadir, akan tetapi memang kita tidak akan menginginkan waktunya. Syekh Abdul Razak dari Syria, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan tidak memungkinkan, maka insyaallah kita yang hadir kita nanti dua guru mulia dari Turki. Ini semoga menambah keberkahan majelis kita di pagi hari ini. Amin. Dan semoga nanti berkesempatan dan Turki Semami di Istanbul melihat Hagia Sophia di sana. Amin. Menziarahi makamnya salah sahabat mulia Rasulullah Sayyidina Jabal Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan juga menziarahi makamnya Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel saat itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Awsat diceritakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu hari beliau mendatangi Sukul Madinah. Beliau datang ke pasar, kemudian beliau berhenti dan beliau memanggil ahli pasar. Ya ahli suq, ya ahli suq. Yang manggil seorang sahabat mulianya Rasulullah, pimpinan Ashabus Suffah, kepala pondoknya santrinya Rasulullah. Nabi itu punya Ashabus Suffah, santri-santri yang tinggal bersama Nabi, tinggal di emperan masjid, tinggal di masjid, ngaji dengan Nabi. Jumlahnya sekitar 450 sahabat, dan kepala pondoknya itu Sayyidina Abu Hurairah. Ya ahli suq, ma'ajazakum. Wahai penduduk pasar, wahai orang-orang yang sedang beraktivitas di pasar, ma'ajazakum, apa yang menjadikan kalian semua itu lalai? Satu pertanyaan yang luar biasa sekali yang dilontarkan sahabat mulia Rasulullah. Ya ahli suq, ma'ajazakum,
urusan miras Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum hadza. Saat ini sedang ada pembagian bagi-bagi warisannya Rasulullah, dan kalian masih asik-asik di sini. Enggak kalian itu mendapatkan bagian dari warisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa aina yusalli Hurairah. Kemudian di mana pembagiannya itu? Faqala fil masjid. Dia mengatakan ada di masjid. Kemudian para penduduk pasar mereka berbondong-bondong datang mendatangi Masjid An-Nabawi, mendatangi masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah menunggu di situ di pasar. Tidak lama kemudian mereka datang dari Sayyidina Abu Hurairah. Faqalu ya Abu Hurairah, ma ra'ayna yusalli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Abu Hurairah, kami datang ke masjid dan kami tidak melihat di sana ada orang-orang bagi warisan. Faqala Sayyidina Abu Hurairah kemudian tanya, lam taro dari masjid, kamu tidak melihat orang dari masjid? Na'am, ra'ayna, kami melihat. Ra'ayna an-nas yusallun, wa ra'ayna an-nas yaqra'una al-Qur'an, wa ra'ayna an-nas yadkhuluna al-halal wal-haram. Ketika kami ke masjid, kami tidak melihat ada orang bagi-bagi warisan. Tetapi ketika saat kami sampai di masjid, kami melihat di sana ada orang-orang yang sedang salat di dalam masjid. Di sana juga kami melihat ada orang-orang yang sedang belajar Quran, hafal Quran, baca Quran, tilawah Quran. Dan juga di sana aku melihat an-nas yaquluna al-halal wal haram. Aku melihat ada sekelompok yang duduk ngaji, mengkaji warisannya, mengkaji ilmunya Allah, menyebutkan tentang ini hukum halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Aku melihat semua di masjid. Faqala radhiyallahu ta'ala anhum wa anhum wa yahkum la miras Rasulillah. Kata kalian semua, itulah warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi hadis yang sangat luar biasa sekali, menjadi pengingat bagi kita semua. Hadis ini menjadi satu hadis yang seharusnya ketika hadis ini sampai di tangan kita, kita akan ambil bagian dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah tentang warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah tidak mengatakan, tidak mencela aktivitas mereka. Sayyidina Abu Hurairah tidak menyalahkan orang-orang yang aktivitas dunianya. Mereka mencari rezeki yang halal di masjid, mereka mencari rezeki yang halal di kantor-kantor mereka, di tempat dagang-dagang mereka, di ladang-ladang mereka, di sawah-sawah mereka. Tidak. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lalai sehingga kemudian di tengah-tengah asiknya kesibukan dunia kalian tidak kalian sisakan waktu. Kapan kalian mendekat ke rumah-rumah Allah? Kapan kalian duduk di majelis-majelis ilmu? Kapan kalian mendekat kepada mereka? Orang yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, innal ulama warasatul anbiya, fa innal ulama lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran, walakin warasul ilma. Faman akhadhahu akhadha bi khadin wafid. Kita kapan yang menjadikan kita lalai kemudian tidak menyisakan waktu untuk kemudian kita mendekat duduk ngaji kepada para ulama yang merupakan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai pewaris dan penjaga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ilmunya Rasulullah, yang mana orang yang telah mengambilnya maka benar-benar dia telah mengambil bagian yang sangat agung sekali dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini menjadi satu pengingat penting hubungan antara seorang yang beriman, hubungan antara seorang
bil masajid. Hubungan seorang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah bil masajid, dengan masjid-masjid. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, artinya menjadi penanggung jawab, menjadi wakilnya Allah untuk mengurus dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ngajarin kita bahwa saya tidak akan mungkin kita ini bisa menjadi seorang yang mewakili Allah mengurus dunia ini dengan benar. Tidak akan mungkin kita ini akan menjadi seorang mukmin muslim, menjadi seorang suami yang benar. Tidak akan mungkin kita menjadi seorang wakil Allah, Khalifatullah fil ardh, sebagai seorang pejabat yang benar, menjadi anak yang benar, menjadi dokter yang benar, menjadi pedagang yang benar, menjadi ibu yang benar, menjadi santri yang benar, kalau kita itu terpisah dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengawali dunia ini sebagai fondasi awalnya. Allah meletakkan apa yang dinamakan dengan, bahkan apa yang dinamakan dengan masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan. Jadi ternyata Allah yang ngajarin kita, kalau benar-benar kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, maka lihat bagaimana hubungan kita dengan masjid, hubungan kita dengan Baitullah. Bahkan Nabi ketika memuji spesial tentang kelompok orang-orang yang mendapatkan naungan khusus rahmatnya Allah, zawala dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan rahmat, kasih sayang, perlindungan kecuali yang Allah berikan. Salah satu yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah apa? Warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Itu orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ini menjadi sangat penting sekali bagi kita semua untuk agar menjadi orang-orang yang baik. Maka kita ini senantiasa mengukur diri kita dengan masjid. Akan tetapi pada masa yang menarik, ketika Allah bicara masjid, fi buyutin Allah al-rufa fiha ismuh, ketika Allah menyebut masjid, ketika Allah memuji masjid, Allah itu tidak memuji bangunan masjid. Allah tidak memuji bagaimana masjidnya megah, indah, ubahnya emas, bukan. Tapi ayat ketika Allah memuji masjid, yang dipuji oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah, Allah katakan di sana rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli masjidnya, orang-orang yang ada di masjidnya, orang-orang yang menghuni masjidnya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang bagaimana kebaikan dunia, ketika Allah bicara tentang bagaimana seharusnya orang yang menjadi wakilnya Allah urus dunia, menjadi wakil Allah yang bisa dimanapun berada senantiasa membawa kebaikan, itu adalah orang-orang yang rijal, orang-orang yang mereka senantiasa dari kecil dididik, dibawa, didekatkan dengan rumah Allah yang dinamakan apa? Makanya sekarang kita tanya ke diri kita, secinta apa kita dengan masjid? Secinta itu kita dengan Allah. Imam Ghazali mengatakan man ahabba Allah ahabba buyutah. Orang itu kalau senang Allah pasti senang jamaah sholat ke masjid. Man ahabba Allah ahabba buyutah. Kalau orang itu senang
atau di kafe? Di kafe berapa jam biasanya Bu? Di kafe berapa jam? Seharian. Di masjid? Aduh kapan ini doa selesai? Ayo, baru duduk ngaji sebentar, waduh ngaji, pasti dimarahin lagi. Ngaji tersinggung lagi saya. Ngaji pasti menyinggung hati saya. Memang Qurannya kalau kita baca Quran, ada seorang ulama itu baca menceritakan, setiap saya baca Quran itu merasa tersinggung. Padahal apa? Qurannya menceritakan Bani Israel, tapi kok ya saya merasa semua. Jadi sebenarnya Quran ini bicara tentang Bani Israel atau bicara tentang diriku, atau diriku sudah menjadi Bani Israel. Ini masalah, ini koreksi. Artinya sekarang ini Masya Allah, kita ukur sekarang sejauh mana, seberapa banyak kita di dalam sholat 5 waktu kita, hari-hari kita mengunjungi masjid. Disitulah terukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika guru-guru boleh kami mengatakan bahwasanya wali-walinya Allah itu lahirnya di masjid. Ada bukan dilahirkan di masjid, bukan ya? Wali-walinya Allah itu banyak lahirnya, munculnya dari masjid. Ini tidak berlebihan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah beliau mengatakan, Auliyaullah ma futihat abwaabus samaa, kata beliau, ma futihat abwaabus samaa, ma futihat abwaabus samaa bi syai'in misli qalbin umira billah. Tidak dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu usul ke Allah, pintu ma'rifatullah, pintu sampai ke Allah, kemudian menjadi kekasih Allah, bisyai'in dengan sesuatu misli qalbin umira bil masajid, menyamai seperti hati yang senantiasa diramaikan dengan Allah, dan Allah itu ramai di hati kalau orang itu senantiasa ada di dalam masjid, dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di acara ini ngajinya di masjid, ngafal Qur'annya di masjid, siang hari di masjid. Jadi ngajarin anak ibu sekalian, belum subuh semuanya sudah ramai di masjid. Salam kabar anaknya. Ini anak-anak ibu yang baru-baru tayang, walaupun nundutan, apa nundutan itu? Tapi mereka besar, dan semua itu dilatih dari sekarang. Ibu kalau di pondok nanti harus ada program gantian. Kalau sudah ada tempatnya nanti gantian. Wali kelas anak per minggu ini malamnya ngaji paginya, malamnya nikah semua di pondok, di masjid, pondok semalam. Biar nanti rasanya bangun sebelum kayak kapal perang di sini, kan kapal pecah. Jadi kalau ibu ke pondok itu jam berapa? Jam 3:30 itu sudah wah, ayo apa? Ikhwan dua. Kadang-kadang itu untuk melatih agar benar-benar melawan nafsu itu begitu. Datang semua ke masjid. Di masjid sholat 2 rakaat, nundukan saja. Sholat, assalamualaikum, dikir pada subuh. Kita rutin di sini baca dikir pada subuh, pada sholat. Dikir itu maksurat ya Rasulullah, dikirnya ulama-ulama besar. Berkah luar biasa.
Kenapa? Masya Allah, ini bisa berkah luar biasa. Habis ditimpa dikit lulutan lagi. Tapi ya apa biarkan. Karena orang-orang hebat itu latihannya juga butuh waktu yang lama. Perlu pembiasaan yang luar biasa. Ini masjid. Jadi lembaga pendidikan ala Rasulullah Muhammad SAW silakan buat kelas-kelas, tapi tetap harus menunggu ke Rasulullah Muhammad SAW ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasul butuh rumah tidak? Butuh. Apakah Nabi ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah Nabi bangun rumah dulu? Tidak. Nabi butuh pasar saja untuk ekonomi keluarga dan umatnya, Ansor dan Muhajirin butuh. Tapi Nabi tidak mengutamakan. Nabi butuh ini, butuh itu, butuh bagaimana menguatkan apa itu uang sudah apa, menguatkan ekonomi umatnya, menguatkan kekuatan militernya, menguatkan perang-perangnya. Kata Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi mengikuti Quran membangun peradaban, diawali dengan membangun Masjidil Ussisah Allah, bangun Kubah, kita bangun Kubah, baru Nabi bangun Masjid Nabawi. Diawali dari situ. Karena masjid ini hanya sinyalnya ini yang butuh Allah. Malaikat turunnya ke masjid. Makanya kalau sudah ada masjid berkah di masyarakat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ngajarin kita semua. Hadis ini, hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah tersebut juga ngajarin kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya orang setelah iman itu ilmu. Orang setelah iman, setelah Islam itu ilmu. Iman tanpa ilmu ibadah seperti orang yatim tapi nggak tahu ilmu teori bahwa mobil nabrak kemana, semua dalam halal karena dihukum. Pergi ke pasar nggak tahu bagaimana cara memotong kainnya yang benar, semua dalam halal. Hai, ilmu iman yang menjaganya adalah ilmu warisan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan ilmu orang itu menjadi terangkat derajat yang mulia dan mulia. Dengan ilmu ini orang bisa selamat ibadahnya. Dengan ilmu orang bisa bahagia hidupnya. Hanya saya sering mengatakan di majelis ini juga, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu bunuh anak-anak karena takut miskin, atau jangan bunuh anak-anak karena kondisi kemiskinan. Itu ditafsir oleh ulama-ulama sekarang bahwasanya membiarkan anak tanpa ilmu, membiarkan anak tanpa dibekali dengan ilmu itu sama dengan membunuh mereka dalam kehidupan mereka. Orang hidup tanpa ilmu sama mati sebelum waktunya. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Umar suatu hari beliau di satu tempat bersama para sahabat dan para tabi'in
suruh mengandai-andai kira-kira apa yang ibu inginkan. Haji lagi, Sopi belanja, apalagi anaknya sukses, masya Allah. Bapak-bapak, halo, iya pasti beda ya. Dari pandangan matanya pasti beda. Kira-kira apa kira-kira? Oh, nambah anak. Nambah anak. Itu anak belum selesai. Nambah anak. Dari ibu. Soalnya kita punya ibu curiga. Kayak kecurigaan. Masya Allah. Masya Allah. Nambah anak dari ibunya. Anak-anak. Dari ibunya. Anak yang soleh, gitu kan? Ya, dia kalau memilih, mama teman-teman, setelah satu abad ini menyebutkan harapan mereka, impian mereka, kemudian mereka menggali pertanyaan, ya, dia kalau memilih, baik Sayyidina Umar, dia kalau memilih, ada tatamannya, apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan. Keinginan orang besar, keinginan orang hebat, pasti keinginan hebat. Dan keinginan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu mengatakan, "Atamanna law anna hadhihi dar mumtali'atan rijal." Saya sangat mengharapkan dengan rumah ini, saat ini, saya mengharapkan dengan alisala ini, pondok ini dipenuhi oleh orang-orang hebat. Misra Abu Ubaidah ibn Jarrah, seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang pemimpin perang yang menaklukkan Baitul Maqdis. Misra Mu'adh bin Jabal, yang seperti Mu'adh bin Jabal, faqihus sahabi, pintar-pintarnya sahabat, alim-alimnya sahabat, yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi dutanya Rasulullah, menjadi utusannya Rasulullah untuk mendidik, mengajar, mengenalkan ilmu kepada penduduk negeri Yaman. Wasalim Maula Abi Hudayr, Wasalim Maula Abi Hudayr. Dan saya juga ingin seperti penuh dengan orang-orang seperti Salim Maula Abi Hudayr, seorang sahabat mulianya Rasulullah, yang Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kamu mau belajar Quran, kalau kamu ingin ngaji Quran, ngajilah kepada dia, Salim. Kenapa? Tiga orang ini disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan beliau mengatakan, fa'asta'inu bihim ala umuril muslimin. Aku akan menjadikan mereka orang-orang itu orang-orang yang akan membantu menyelesaikan, membantu mensejahterakan, membantu mendidik urusan orang-orang Islam. Artinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau ngajari kepada kita yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dibutuhkan oleh umatnya Rasulullah, yang akan membanggakan Rasulullah adalah mereka orang-orang yang benar-benar berilmu dan ilmunya berkualitas. Nabi ingin ngajarin kita urgensi kualitas dibandingkan kuantitas. Pondok dengan murid 500, tapi satu murid kalau umat, satu murid sebanding dengan satu umat, satu murid yang senilai dengan 100 santri, satu murid yang senilai dengan 1000 santri dengan ilmunya. Ini lebih membanggakan Rasulullah Muhammad SAW.
Dan ini Sayyidina Umar mengajari kepada kita bahwa untuk menjadi orang mulia, agama ini tidak memandang nasab keturunan. Saling tahu Abu Hudzaifah itu bukan bapaknya. Bahkan Salim ini tidak diketahui siapa sebenarnya bapaknya ini. Ada yang bilang Salim Maula Abu Hudzaifah, tapi karena dia punya ilmu, dididik oleh Rasulullah, sabar belajar, menjadi guru Quran yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang diikuti adalah mereka yang punya ilmu setinggi apapun nasab kita, setinggi apapun keturunan kita. Tapi kalau kemudian kita tidak punya ilmu, maka Islam ajarin kita tidak untuk mengikuti mereka. Kemuliaan nasab menjadikan kita boleh Quran, bahkan kita menghormat, akan tetapi urusan ittiba mengikuti adalah mereka orang-orang yang dibekali Allah ilmu. Dan di pesantren Arisalah ini pas anak-anak kita menjaga warisan Rasulullah, ngaji siang malam, ibadah siang malam, ngapal Quran pagi sore, dan itu dilakukannya di pondok, di masjid, di rumah Allah, di rumah. Senang tidak Bu? Senang tidak? Bangga tidak? Ridho tidak? Uangnya habis ridho tidak? Sebelum ngajak diri pasti itu rentetannya ada yang di list mulai dari nomor 1 lagi. Polisinya ini satu rentet. Masya Allah. Tapi saya yakin kita bahagia, senang, sangat senang dan bahagia. Bahkan ada beberapa sejarah para ulama ini yang memberikan contoh kepada kita punya bisik uang untuk ilmu. Ada seorang ulama besar namanya Yahya bin Ma'in. Beliau apa? Anfaqa ma'alahu kullah fil hadis hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasu. Ada orang itu Masya Allah biayain dirinya untuk belajar sampai menjadi seorang hadis besar. Ya butuh biaya sampai semuanya itu dijual, sampai sendal pun nggak punya habis. Untuk membiayai anak-anaknya di Arisalah, apakah sudah menjual pekarangan? Belum kan? Masih tinggal. Masih apa? Imam Bukhari itu anaknya orang kaya. Alhamdulillah di Uzbekistan. Semoga semuanya bisa jalan-jalan nih. Kita menyebut nama ulama-ulama ini juga lagi kenal lah. Ya Alhamdulillah kami dan istri sudah pernah ziarah ke Imam Bukhari di Uzbekistan. Beliau itu keluarga kaya, tapi orang banyak meninggalkan banyak harta untuk beliau. Tapi semuanya digunakan habis uang untuk belajar. Tapi apa? Menjadi seorang ulama besar, menjaga warisan Rasulullah, dan semua uang itu menjadi uang zakat. Sekarang yang melemah di kita ini ruhul jihad. Semangat kita untuk memperjuangkan anak-anak kita ini yang melemah. Terutama yang di pondok. Anak kalau daftar ke dokter berapa? Belum apa? Sedikit apa sedikit? Banyak apa buahnya? Buahnya nolnya banyak, digit. Itu perjuangan sangat luar biasa sekali. Diperjuangkan. Kadang-kadang itu ketika untuk urusan anak di pondok,
mengatakan kita ngaji diri. Kita ngaji tidak ngomongin orang lain, ngomongin diri kita sendiri. Artinya saya mengatakan bahwa saat ini Allah memposisikan kita menjadi mujahid. Allah memposisikan kita sebagai orang yang dipilih Allah untuk berjihad. Jihad apa? Memperjuangkan anak-anak kita. Kita tidak punya apa-apa. Ada seorang pejuang besar Abu Qudamah, Sayyidina Abu Qudamah. Beliau saat itu sudah memimpin perang. Ketika akan perang ini kemudian beliau menggerakkan air, kita gunakan semuanya apa yang kita mampu untuk berjihad fisabilillah. Apa yang kita punya kita gunakan. Semuanya ada yang bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Datanglah seorang ibu-ibu, ya Abu Qudamah, saya ini janda, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya dua ikat untuk ikat rambut itu namanya apa? Untuk ikat rambut namanya apa? Ya ikatan rambut. Ikatan untuk ikat rambut saya namanya ikatan jenggot kan enggak? Tapi saya punya ini yang saya punya. Gunakan ujian fisabilillah. Ikutkan berita-berita terima. Perjuangan seorang yang ingin punya saya apa yang saya bisa berikan untuk jihad ini, perjuangan ini sampai ini punya ikat rambut ini. Kemudian menebar rambut di tengah-tengah jalan melalui anak kecil. Ya Abu Qudamah, saya mau ikut jihad enggak? Anak kecil, kamu gugur wajib kamu berjihad, kamu enggak wajib jihad, enggak, saya mau ikut. Naikkan saya di kuda dan beri saya 3 anak panah. Beri 3 anak. Nah, bila saya tidak, saya mau ikut. Nah, kamu enggak boleh, saya mau ikut. Ya, dengan cara kita buat janji, kata Abu Qudamah. Apa caranya? Kalau nanti sampai kamu meninggal duluan, tolong sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan ke Allah Abu Qudamah berjihad dan semoga Allah ridho. Mintakan Allah agar Allah ridho padamu. Setuju? Dinaikkan yang kecil ke punggung kuda, kasih 3 anak panah. Juga mana yang kecil? Gak kelihatan kan? Anak panah pertama membunuh orang kafir. Sukses. Lalu Abu Qudamah, ayo, anak ini luar biasa sekali, menyemangati Abu Qudamah. Panah kedua, mati. Ketiga, membunuh 3 orang kafir. Akhirnya orang kafir ada yang tahu bahwa itu tidak boleh senjata yang paling kecilnya itu. Panah meninggal dunia. Itu kemudian jatuh turun dicari oleh Abu Qudamah. Ketika mau meninggal dibilangin, jangan lupa ya apa yang telah pesankan pada. Jangan lupa ya kalau meninggal. Dan ternyata